Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Lalu, apakah sains itu? Teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir bagaimana orang zaman dulu mengangkat beban berat tanpa adanya mesin canggih? Kan zaman dulu nggak secanggih zaman sekarang. Jawabannya adalah menggunakan pesawat sederhana. Pesawat sederhana? Pesawat yang sering ada di bandara itu ya? Nggak salah sih, tapi salah. Baiklah, bersama saya Indah Syafira yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan belajar mengenai pesawat sederhana. Simak sampai tuntas ya. Pengertian pesawat sederhana. Sebelum mulai, udah tahu belum apa itu pesawat sederhana? Kalau jawab pesawat yang ada di bandara, nggak aku kasih permen. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dengan mengubah arah atau besaran gaya. Pesawat sederhana bekerja dengan memanfaatkan prinsip sederhana dan hanya membutuhkan satu gerakan untuk melakukan usaha. Prinsip kerja pesawat sederhana adalah dengan memanfaatkan 3 titik utama, yaitu titik kuasa atau tempat memberikan gaya kuasa, titik beban, tempat meletakkan benda yang akan diangkat, dan titik tumpu, titik yang menjadi tumpuan untuk beban dan sifatnya tetap. Pesawat sederhana bekerja berdasarkan prinsip fisika dasar yang mengubah arah, memperbesar gaya, atau membagi beban yang bekerja. Meski sederhana, alat-alat ini sangat membantu manusia sejak dulu, bahkan sampai sekarang. Ada 4 jenis pesawat sederhana yang sering digunakan, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda gigi. Yuk kita bahas satu persatu. A. Tuas atau pengungkit. Kita masuk pada jenis pesawat sederhana yang pertama, yaitu tuas atau yang biasa kita sebut dengan pengungkit, bukan ungkit masalah ya. Tuas adalah pesawat sederhana yang digunakan untuk memindahkan atau mengangkat beban dengan menggunakan titik tumpu. Prinsip kerja tuas adalah dengan memberikan tekanan secara perlahan-lahan pada pengungkit dari salah satu sisi, sehingga benda dapat terangkat atau tergeser. Tuas memiliki 3 titik, yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Tahu nggak, tuas memiliki 3 jenis. Kira-kira apa aja ya jenis-jenisnya? Daripada bingung, ayo kita bahas. Yang pertama ada tuas golongan pertama. Titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya ada gunting, jungkat-jungkit, dan tang. Lalu ada tuas golongan kedua. Titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya adalah gerobak dorong 1 roda, pemotong kertas, dan pelubang kertas. Yang terakhir adalah tuas golongan ketiga. Titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya adalah sekop, penjepit roti, pinset, sapu, dan pisau. Ada penrumus dari tuas atau pengungkit, yaitu W dikali LB sama dengan F dikali LK. Dengan keterangan W adalah berat beban dengan satuan Newton. Dengan keterangan W adalah berat beban dengan satuan Newton. Dengan rumus W adalah M dikali G. Lalu ada LB, yaitu lengan beban dengan satuan meter. F adalah gaya yang diberikan dengan satuan Newton. F itu adalah kuasa. Dan terakhir adalah LK, atau yang bisa kita sebut dengan lengan kuasa. B. Bidang miring. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu bidang miring. Dari namanya saja kita sudah tahu, pasti sesuatu dengan bentuk miring. Bidang miring adalah permukaan datar yang dibuat miring untuk mempermudah memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Dengan bidang miring, gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda menjadi lebih kecil dibandingkan jika langsung mengangkatnya. Prinsip bidang miring adalah dengan menambah jarak yang ditempuh, maka usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda berat akan berkurang. Contoh dari bidang miring yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti tangga, dongkrak, jalan pegunungan yang dibuat melingkar, baji atau pisau, cutter, kapak yang sejenisnya, dan lain sebagainya. Rumus dari bidang miring yaitu F sama dengan W dikali H per S. Dengan keterangan, F adalah gaya yang diberikan dengan satuan Newton, W sama dengan berat benda dengan satuan Newton, H sama dengan tinggi bidang miring dengan satuan meter, dan S adalah satuan bidang miring dengan satuan meter. C.
Katrol. Udah masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu katrol. Kalian pernah melihat atau bahkan mengambil air di sumur? Kalian lihat bukan ada roda yang dililit tali sehingga kita dapat mengambil air di dalamnya? Nah, itu adalah katrol teman-teman. Katrol atau dalam bahasa Inggris nudge block atau pulley block adalah sebuah roda di atas sebuah es roda atau penggerak roda yang dirancang untuk mendukung pergerakan dan mengubah arah dari kabel atau sabuk. Atau dengan kata lain, katrol adalah roda beralur yang berfungsi mengubah arah gaya atau mengurangi gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda. Katrol dibagi menjadi 3, yaitu katrol tetap. Katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Contoh katrol tetap adalah katrol pada tiang bendera, sumur timba, dan kerekan pada sangkar burung. Katrol bergerak yaitu katrol yang dapat berpindah-pindah. Contoh katrol bergerak adalah peti kemas pelabuhan. Yang terakhir adalah katrol ganda atau katrol gabungan. Rangkaian katrol yang terdiri dari katrol tetap dan katrol bergerak. Contohnya penggunaan katrol ganda adalah mobil derek. D. Roda gigi. Udah masuk penjelasan yang terakhir nih, yaitu roda gigi. Pernah lihat kan sebuah besi yang berbentuk lingkaran dengan banyak giginya? Nah, itu namanya roda gigi. Roda gigi atau gear adalah bagian dari mesin yang berputar untuk mentransmisikan daya. Roda gigi memiliki gigi-gigi yang saling bersinggungan dengan gigi dari roda gigi yang lain. 2 atau lebih roda gigi yang bersinggungan dan bekerja sama-sama disebut sebagai transmisi roda gigi dan bisa menghasilkan keuntungan mekanis melalui rasio jumlah gigi. Ada beberapa jenis roda gigi yang harus kalian tahu. Aku sebutin beberapa jenisnya ya. Ada roda gigi spur, roda gigi dalam, roda gigi helix ganda, dan roda gigi bevel. Contoh dari roda gigi adalah ban sepeda, kursi roda, sepatu roda, gerobak atau pedati, dan setir mobil. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana memang namanya sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Mulai dari tuas, bidang miring, katrol, dan roda gigi. Semua punya peran masing-masing untuk mempermudah hidup kita. Pengaruhnya besar sekali, bukan? Baiklah, sekian perjumpaan kita kali ini. Jangan sedih ya, karena di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Saya Indah Syafira, izin undur diri. Sampai jumpa pada video lainnya. See you next time. Bye. Sains adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari manusia.